Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik, selamat datang di channel saya. Pernah nggak kalian masuk ke sebuah museum nih ya, siang-siang gitu kan? Terus kayak ya udah biasa aja gitu rasanya. Tapi pas malam-malam bangunannya itu sebenarnya sama, tapi tiba-tiba ngerasa kayak berubah aja gitu. Jadi tempat yang bikin dada tuh kerasa berat. Nah, di video kali ini kita nggak cuman bakal ngomongin sejarah, tapi kita bakal masuk lebih dalam ke cerita-cerita yang nggak ketulis di papan informasi museum. Kita bakal ngebahas Museum Sri Baduga Bandung, sebuah museum kebanggaan Jawa Barat yang tentunya nyimpen ribuan artefak budaya Sunda dan konon juga nyimpen cerita-cerita yang enggak semua orang berani dengar sendirian. Ini bukan cuma sekedar cerita horor, ini adalah gabungan antara sejarah, legenda, mitos, dan pengalaman mistis yang beredar dari mulut ke mulut. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis, karena siapa tahu setelah ini kalian gak akan lagi mandang museum dengan cara yang sama. Museum Sri Baduga ini tuh adanya di Jalan BKR Bandung. Secara resmi, museum ini adalah museum negeri yang nyimpen sejarah dan kebudayaan masyarakat Sunda dari zaman dulu, dari zaman prasejarah sampai masa kolonial dan sampai era modern. Nama Sri Baduga sendiri itu tuh sebenarnya diambil dari Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal masyarakat namanya itu Prabu Siliwangi. Dia adalah sosok raja legendaris ya, yang kisahnya bukan cuma tertulis di buku sejarah gitu, tapi juga kayak hidup gitu di dalam mitos, di dalam cerita spiritual masyarakat Sunda. Nah, gedung ini jadi waktu masa kolonial Belanda itu sebagai bangunan pemerintahan. Artinya apa? Sebelum jadi museum, tempat ini tuh udah menyaksikan berbagai peristiwa penting, kayak rapat-rapat kekuasaan gitu kan, tekanan penjajahan, dan mungkin ada banyak juga penderitaan yang nggak pernah tercatat secara resmi di sejarah. Dan disinilah banyak orang yang mulai nanya, emang tempat bisa nyimpen jejak emosi manusia? Emang bangunan tua bisa inget apa yang terjadi di dalamnya? Kalau siang-siang nih ya, Museum Sri Baduga ini tuh mungkin kelihatannya normal, rame gitu kan sama pengunjung banyak. Terus kadang ada kunjungan anak sekolah juga, ada keluarga yang pengen kayak ngasih tahu ke keluarga yang lainnya. Terus wisatawan. Tapi katanya menurut banyak cerita nih, kalau malam udah datang, terus pintu museumnya udah ditutup, udah nggak ada pengunjung, suasananya bisa banget berubah drastis. Lorong-lorong panjang yang tadinya terang itu berubah jadi gelap dan sunyi. Pantulan kaca etalase itu tuh bikin bayangan tuh kayak gerak-gerak gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah, beberapa orang yang pernah berada di sekitar museum gitu ya malam-malam, itu dia tuh bilang bahwa perasaan kayak gini tuh ya, ngerasanya tuh kayak ada yang lagi merhatiin gitu. Ini tuh kayak bukan rasa takut berlebihan sih, tapi kayak perasaan yang gak nyaman aja gitu. Gimana sih, susah banget deh ngejelasinnya gitu kan. Kita kalau misalnya udah nggak enak nih gitu, nah kayak gitu. Nah, dari sini nih biasanya cerita-cerita mistis tuh kayak muncul gitu. Mulai banyak yang cerita, mulai banyak yang muncul ke permukaan. Ada cerita mistis yang paling populer dari Museum Sri Baduga. Itu adalah tentang sosok perempuan yang pakai baju Belanda. Konon katanya sosok ini tuh kayak kelihatan pakai gaun panjang khas era kolonial gitu. Udah gitu rambutnya tertata rapi, langkahnya juga pelan elegan gitu. Dan yang
paling sering disebut, itu katanya nggak ada suara langkah kakinya, tapi ada sosoknya. Jadi beberapa cerita tuh bilang kalau sosok ini tuh kelihatan di lorong lantai atas. Jadi suka jalan seolah kayak lagi lihat-lihat koleksi gitu, kayak lagi berkunjung. Udah gitu tiba-tiba hilang aja gitu di dinding atau di etalase gitu. Jadi ada yang menduga nih, kalau sosok ini tuh katanya arwah dari waktu masa kolonial. Jadi ada juga yang bilang itu tuh kayak sugesti aja gitu, karena bangunannya memang udah tua, bangunan kan emang udah ada dari zaman dulu gitu. Tapi yang menarik, cerita ini tuh munculnya tuh nggak cuma 1-2 gitu. Jadi dari beberapa sumber yang beda, di waktu yang beda juga, dengan deskripsi yang sebenarnya kalau digabungin itu hampir sama. Kebetulan nggak sih? Atau memang ada sesuatu gitu yang belum bisa dijelaskan? Katanya nih ya, di banyak tempat tua, itu katanya penampakan itu bukan hal-hal yang paling sering terjadi katanya. Justru, suara itu biasanya kayak yang paling sering dialami. Nah, salah satunya di Museum Sri Baduga. Jadi beberapa cerita nih yang beredar, itu nyebutin bahwa di waktu-waktu tertentu gitu, terutama kalau bangunannya itu udah bener-bener sepi, itu biasanya justru kedengeran suara langkah kaki. Bukan langkah yang kayak buru-buru gitu ya, lari gitu, enggak. Tapi langkahnya itu pelan, teratur, kayak ya orang yang lagi jalan-jalan aja gitu santai di lorong museum. Cuman yang jadi masalah ketika sumber suara itu dicari, siapa sih gitu ya, nggak pernah ketemu siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Langkah itu tuh kedengeran jelas gitu. Udah gitu suka berhenti tiba-tiba, seolah kayak si sesuatu itu tuh gitu ya sadar gitu bahwa aduh gue lagi diawasin nih, atau dia tuh menyadari bahwa keberadaannya itu udah diamati. Ada juga cerita tentang kayak suara gesekan halus gitu. Kayak suaranya tuh seolah-olah kayak suara kain panjang yang sengaja diseret gitu di lantai. Nah, suara ini itu tuh sering dikaitin sama lorong-lorong yang deket etalase kaca. Jadi tempat koleksi-koleksi tua gitu. Dan yang paling bikin merinding, suara itu tuh nggak selalu terdengar menakutkan. Kadang justru kedengarannya tenang aja gitu. Pelan gitu kan. Hampir kayak aktivitas biasa lah. Jadi seakan-akan museum itu tuh masih hidup di jam malam, jam yang sebenarnya udah tutup. Cerita lain yang sering muncul adalah soal suara tawa kecil. Bukan tawa keras ya, bukan tawa yang nyeremin gitu kayak di film horor, enggak. Tapi ini tuh kayak tawa yang ringan, pendek, tapi kedengarannya deket gitu. Jadi beberapa orang itu ngira ini tuh kayak suara tawa anak kecil. Tapi kalau dicari sumber suaranya di mana, siapa yang ketawa, tuh nggak ada apa-apa. Ada juga yang ngaku nih, bahkan denger bisikan. Nggak jelas sih gitu ya si kata-katanya. Cuman kayak ada orang yang bicara lah gitu, pelan gitu, dengan nada yang datar. Dan yang paling jarang, tapi yang paling bikin dada sesak gitu ya, deg-degan gitu, adalah suara tangisan lirih. Gila gak tuh? Tangisan ini tuh disertai isak tangis gitu loh, kayak yang gitu, kayak orang yang emang berusaha nahan kesedihan. Kita kalau sedih gitu kan ya, nangisnya gitu, cewek-cewek gitu. Nah, suara yang kayak gini, ini tuh sering kayak dikaitin katanya sama bangunan yang bekas pemerintahan kolonial itu. Jadi tempat banyak keputusan pahit lah gitu ya, diambil dulunya gitu. Jadi otomatis banyak nasib manusia yang ditentukan di tempat itu, banyak korban gitu. Bisa dibilang para penjaga malam itu adalah saksi ya kan, saksi kunci, saksi yang paling sunyi dari sebuah bangunan, selalu deh kayak gitu. Dan mereka pasti datangnya tuh pada saat orang-orang pada pergi kan gitu, mereka harus patroli, dan mereka juga pergi di saat orang-orang pada datang pengunjung kan gitu ya. Nah konon, jadi nggak semua pengalaman penjaga malam tersebut itu diceritain ke publik, jadi banyak juga yang di-keep sama mereka. Bukan karena dilebih-lebihin juga, tapi justru karena terlalu sulit buat ngejelasin.
jelasinnya. Ada nih katanya kisah tentang bayangan yang kelihatan dari ujung lorong tapi menghilang pas dideketin. Terus ada juga penjaga yang cerita bahwa ada suara-suara kayak pintu etalase kebuka. Padahal semuanya masih dikunci rapat-rapat. Ya kan nggak mungkin dibuka juga, itu kan barang-barang lama gitu ya. Dan ada suatu cerita nih yang paling sering bikin orang merinding. Jadi ada penjaga nih yang ngerasa tuh dia tuh kayak lagi diawasi. Itu kayak lihat ke arah sini, lihat ke arah situ gitu. Terus ngelihat ada pantulan wajah asing nih di kaca etalase. Padahal di belakangnya itu nggak ada siapa-siapa. Ya pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh kayak udah biasa banget buat para penjaga. Mahir sih mereka. Ada yang bilang nih kalau cahaya itu seringkali dijadiin simbol kehadiran. Nah, ketika ada cahaya muncul tanpa sumber yang jelas lah gitu ya, ceritanya itu berubah jadi jauh lebih misterius. Jadi ada beberapa cerita bilang kalau adanya cahaya kecil, warnanya redup, terus kelihatan nih gerak-gerak gitu, pelan-pelan di dalam ruangan museum. Nah, cahaya ini itu nggak menyilaukan karena nggak terang, redup gitu. Lebih kayak nyala kecil gitu, yang geraknya tuh ya tenang, jadi nggak melayang yang cepet-cepet kesana sini gitu, enggak. Udah gitu tapi suka hilang tiba-tiba, terus berpindah gitu, seolah kayak ngikutin jalur-jalur tertentu lah, soalnya dia kayak udah punya track sendiri. Nah, sebagian orang tuh percaya ya kalau itu tuh kayak udahlah itu cuman pantulan cahaya aja dari luar gitu kan, atau pantulan dari senter penjaga. Tapi sebagian lagi yakin nih, itu tuh bukan sesuatu yang bisa dijelasin dengan mudah, itu tuh bukan sesuatu yang oke, masuk akal, enggak. Terus, menurut mereka, nggak semua koleksi museum itu terasa sama. Artinya apa? Jadi ada beberapa benda nih, yang kalau misalnya kita lewatin, itu kayak ngasih sensasi sesuatu. Sebagian pengunjung itu tuh ngaku. Mereka tuh ngerasa, kok tiba-tiba merinding, kok tiba-tiba pusing gitu. Terus udah gitu, ada yang sesek nafas, atau perasaan kayak nggak nyaman gitu tanpa sebab, kayak ada yang ngawasin, kayak gitu. Menariknya, reaksi ini tuh sering banget muncul di deket benda-benda tertentu. Benda-benda yang biasanya itu berkaitan sama ritual. Jadi ada benda nih yang pernah digunain sama seseorang dalam sebuah peristiwa penting. Atau misalnya ada sebuah benda yang berasal dari masa konflik. Jadi kayak energinya itu ganggu banget. Nah, dalam kepercayaan tradisional, benda-benda kayak gitu itu tuh dipercaya nyimpan jejak energi manusia. Ini bukan roh ya, bukan tentang roh, bukan tentang makhluk gaib gitu-gitu, bukan. Tapi kayak sisa emosi, energi. Emosinya seperti apa? Seperti kesedihan, marah, ketakutan, harapan, itu tuh pernah gitu, dan si benda tuh pasti nyimpan energi yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya terbiasa dengan hal-hal yang negatif, benda-benda juga bakal nyimpan energi yang negatif. Tapi kalau terbiasa dengan hal-hal yang positif, benda-benda juga bakal nyimpan energi yang positif. Nah, nama Sri Baduga ini tuh bukan sekedar nama ya, kayak oh ya udah namanya itu doang, enggak ya. Ini bisa dibilang adalah simbol, dan simbol itu selalu punya kekuatan di dalam budaya. Kan kita tahu juga ya, Prabu Siliwangi itu bukan cuman raja dalam catatan sejarah. Bisa dibilang Prabu Siliwangi itu adalah figur legenda dalam cerita rakyat Sunda. Siliwangi itu sering digambarkan memiliki hubungan erat gitu kan sama dunia spiritual yang emang selalu berkaitan, entah ritualnya, entah apanya, kesaktiannya, segala macam. Mulai dari yang katanya beliau tidak meninggal ya, tapi justru menghilang tanpa jejak. Udah gitu bisa berubah wujud kan gitu. Udah gitu katanya dia juga dipercaya yang nggak pernah bener-bener pergi, tapi nggak tahu deh kayak gimana wujudnya. Nah, sebagian masyarakat tuh percaya selama sejarah Sunda masih dikenang nih, selama budayanya masih hidup, jejak spiritual yang seperti itu pasti bakal terus ada. Dan ini tuh kayak melekat aja. Dan museum adalah salah satu tempat di mana ingatan tersebut tersimpan. Itu kayak bakal abadi banget, apalagi ada benda-bendanya.
Nih ya, penting banget nih edukasi untuk kita semua. Penting untuk kita pahami bahwa nggak semua hal itu harus dipercaya mentah-mentah, harus ditelan bulat-bulat. Nggak semua hal itu bisa dijelasin pakai logika. Jadi, gini loh, Museum Sri Baduga itu kan jelas tempat sejarah. Tapi sejarah sendiri sering penuh luka. Dan luka itu meninggalkan bekas. Nah, bangunan tua, artefak lama, cerita yang berlapis-lapis. Nah, semuanya itu menciptakan ruang bagi imajinasi manusia. Jadi kayak berasa difasilitasi. Dan juga jelas ya, ruang bagi cerita mistis untuk tumbuh dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Jadi apakah cerita ini semuanya nyata? Belum tentu ya. Terus, oh berarti semua cerita ini bohong dong? Enggak juga, gitu. Belum tentu juga. Museum Sri Baduga tetap sebuah museum, tetap tempat belajar, tetap tempat mengenal jati diri. Tapi di balik etalase kaca, di lorong-lorong sunyi, itu juga nyimpen cerita yang nggak tertulis. Cerita yang mungkin cuma munculnya pada saat bangunannya udah sunyi, munculnya saat lampu udah redup, munculnya saat semua manusia mulai mendengar lebih dari sekedar suara langkah kaki. Karena percaya atau enggak, itu semua kembali ke kalian. Tapi suatu hal yang pasti, masa lalu nggak pernah benar-benar mati. Mereka tuh kayak cuma nunggu untuk digali, untuk diceritakan kembali. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Kalau kalian punya pengalaman pribadi nih, atau cerita lain gitu tentang Museum Sri Baduga atau misteri-misteri yang lain, tempat-tempat bersejarah yang lain yang menurut kalian beda nih gitu ya, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk kalian yang suka sama topik-topik kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.